Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih eh, atas kehadiran dan perhatian dari teman-teman mahasiswa untuk mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Geografi. Jadi pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester. Jadi ini adalah sebuah desain atau kerangka pembelajaran yang menjadi acuan untuk mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Geografi. Jadi mata kuliah ini diampu oleh dua orang dosen atau tim dosen. Yang pertama adalah Suherdianto, Bapak sendiri, kemudian Bapak Dr. Ajin Purwanto, Magister Pendidikan. Jadi mahasiswa sekalian, mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Geografi tentunya akan banyak membahas terkait dengan konsep bagaimana pemahaman penelitian di dalam bidang pendidikan. Nah, jadi salah satu yang akan menjadi poin pembahasan adalah tentang metode penelitian pendidikan geografi itu sendiri, yang dimana tentunya akan banyak membahas terkait dengan jenis-jenis penelitian, masalah penelitian, landasan teori dan kerangka berpikir, hipotesa, kemudian metode penelitian geografi, variabel penelitian, skala pengukuran, populasi dan sampel, teknik dan alat pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, serta menyusun desain atau proposal penelitian yang biasanya disebut dengan rencana penelitian. Nah, sampai kepada penyelesaian laporan penelitian itu sendiri. Nah, jadi di dalam mata kuliah ini dibagi dalam beberapa sub capaian pembelajaran yang yaitu tidak yang sampai 16 minggu ya. 16 minggu itu ada 10 sub CPMK ya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami makna penelitian. Ya, kemudian yang kedua adalah memahami jenis-jenis penelitian. Yang ketiga memahami masalah penelitian. Yang keempat memahami landasan teori. Yang kelima memahami metode penelitian pendidikan geografi. Yang keenam memahami variabel penelitian. Yang ketujuh memahami populasi dan sampel. Yang ke-8 memahami teknik dan alat pengumpul data, dan ke-9 memahami teknik analis dan interpretasi data, dan terakhir adalah penyusunan proposal desain, yaitu di pertemuan yang terakhir. Nah, tentunya ini harus dibuat dalam sebuah kerangka yang disebut dengan rencana pembelajaran semester. Jadi dalam kerangka ini sudah ada nama mata kuliah, kode mata kuliah, kemudian rumpun, ya. Jadi metode penelitian pendidikan geografi ini masuk dalam rumpun mata kuliah keilmuan dan keterampilan, yaitu kodenya MKK. SKS-nya ada dua, ya, jadi dua SKS. Ya. Kemudian semesternya ada 5 di posisi semester 5. Jadi untuk semester 5 itu diperkenalkan mata kuliah metode penelitian pendidikan geografi. Yang ini disusun oleh tim dosen. Nah, tentunya ini tidak harus berdiri sendiri, tapi juga harus didukung dengan beberapa hal. Ya, artinya harus dalam proses pembelajarannya, CPMK itu mengacu kepada capaian pembelajaran dulu, capaian CPL program studi, yang dimana CPL Prodi Pendidikan Geografi itu ada 11, ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana mata kuliah ini juga bisa memupuk kepribadian atau menjadikan mahasiswa itu menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Jadi mahasiswa harus punya etika. Jadi untuk mata kuliah ini ya tidak hanya kepada substansi keilmuan, tapi juga harus dipupuk dan ditanamkan bagaimana mahasiswa memiliki rasa-rasa dan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan setiap tugas berdasarkan norma dan etika. Kemudian yang ketiga adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. Nah, ini penting. Ini bagian daripada pengembangan diri. Yang keempat adalah berperan sebagai warga negara ya, yang
bangga dan cinta kepada tanah air. Artinya menanamkan semangat nasionalisme. Ya. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan. Yang ketujuh, taat hukum. Ya, tentunya kita sebagai negara hukum, warga negaranya pun harus taat hukum. Dan mata kuliah ini juga harus bisa memberikan pemahaman itu. Ya. Kedelapan, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Ya, termasuk ini adalah kaidah-kaidah akademik, norma-norma akademik yang memang harus dipatuhi oleh semua sivitas akademika. 9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ini harus bisa mampu memupuk kemandirian dalam bersikap dan punya rasa tanggung jawab atas kerja yang baik, ya tentunya. Nah, yang ke-10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Jadi semangat wirausaha begitu ya. Kemudian semangat untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun dan tidak patah arang atau putus asa untuk melanjutkan apa yang disebut untuk mencapai visi dan misi setiap individu atau cita-cita kita ya secara pribadi. Nah, ini harus punya semangat kemandirian, harus berdiri di kaki sendiri. Kalau orang lain mampu, ya kita juga harus mampu. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang ke-11 adalah memahami dirinya secara utuh sebagai pendidik. Sebagai pendidik artinya kita ini calon guru loh. Jadi bagaimana kita juga dalam mata kuliah ini nanti juga akan disisipkan semangat-semangat bahwa kepribadian-pribadian yang memang menunjukkan bahwa kita ini layak dan pantas untuk jadi guru. Gitu ya. Nah, kemudian CPL mata kuliahnya ya tentunya mampu menyusun perencanaan tugas akhir. Jadi banyak hal yang memang mulai dari desain penelitian, kerangka penelitian, penyusunan laporan ini menjadi bagian yang harus dipahami. Kemudian sub mata kuliahnya, CPL mata kuliahnya ya itu tadi harus paham satu makna penelitian, kemudian jenis-jenis penelitian, kemudian yang ketiga masalah penelitian, yang keempat landasan teori, kelima metode penelitian, pendidikan geografi, kemudian variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik mengumpul data dan teknik analisis data, serta yang ke-10 penyusunan proposal desain penelitian. Jadi mata kuliah ini harapannya mampu menjelaskan, mampu memberikan pemahaman, dan mampu mengaplikasikan semua tahapan-tahapan dalam metode ilmiah yang diaplikasikan dalam penyelesaian tugas akhir maupun karya tulis ilmiah yang lain dalam mulai dari penyusunan desain penelitian atau proposal penelitian sampai kepada penyusunan laporan akhir. Itu adalah sub CPMK pada mata kuliah ini. Jadi ada 10 yang nanti akan kita bahas. Kemudian deskripsi mata kuliah ini ya sama seperti yang tadi kurang lebih. Kemudian bahan kajiannya, ya bahan kajiannya ada 10 juga, ya. Yang ada makna penelitian. Nanti kita memulai dari apa sih itu penelitian? Apakah sih itu metode ilmiah? Apakah itu ilmu? Apakah itu teori, dalil, hukum, ya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis penelitian. Nah, dalam jenis-jenis penelitian kita akan membahas terkait dengan macam-macam penelitian, ya. Mulai dari penelitian kalau dari jenisnya ya, ada penelitian dasar, penelitian terapan, ya. Kemudian ada penelitian kalau dari metodenya ada ekspositori, kemudian ada deskripsi, ada eksperimen, ada R&D, ada penelitian tindakan, dan lain-lain. Nanti kita bahas di jenis-jenis penelitian. Kemudian masalah penelitian. Jadi masalah penelitian ini adalah sebuah permasalahan yang muncul akibat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dan itu bisa kita dapat atau kita lihat dari kita langsung observasi, kemudian studi kepustakaan, atau mungkin kita melihat dari sumber-sumber media massa atau yang lain, media cetak atau elektronik. Ya, di situ akan banyak kita temukan sekali permasalahan-permasalahan baik itu di bidang pendidikan, geografi maupun pendidikan yang umum. Nah, kemudian yang keempat adalah landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesa. Jadi kita menyusun bagaimana teori, kerangka berpikir, dan ini di kajian atau materi yang keempat.
Yang kelima adalah metode penelitian pendidikan geografi. Ini lebih mulai spesifik ya, kita membahas tentang penelitian pendidikan geografi yang nanti mungkin mengerucutnya kepada penelitian terapan. Ya. Kemudian yang keenam, variabel penelitian dan skala pengukuran. Ini menjadi materi yang sangat penting karena dalam penelitian itu variabel-variabel itu menjadi fokus yang akan menjadi penelitian dan akan menjadi bagian yang nanti menjadi instrumen-instrumen dalam tahapan selanjutnya ya. Kemudian yang ketujuh adalah populasi dan sampel. Yang kesembilan teknik dan alat instrumen pengumpulan data. Yang kesembilan teknis analisis dan interpretasi data. Yang terakhir penyusunan proposal desain penelitian. Jadi kita nanti akan mempraktekkan dalam materi kuliah ini kita tentunya banyak praktek, kemudian banyak penugasan mandiri yang mudah-mudahan nanti kita bisa bahas bersama-sama melalui Zoom atau melalui aplikasi pembelajaran yang lain. Nah, untuk memudahkan kita dalam memberikan pemahaman, dalam memperkaya teori kita, nah, jadi harus diingat ya, teori itu tidak untuk diperdebatkan, teori itu banyak. Jadi teori A, teori B, teori C itu untuk memperkaya hasanah kita terkait dengan pemahaman, terkait dengan penelitian. Jadi jangan diperdebatkan sampai kita beda pandangan sehingga sampai kita menjadi disharmonisasi secara sosial dengan teman-teman kita atau mungkin dengan partner kita atau lawan bicara kita. Nah, karena teori itu sifatnya dinamis dan tergantung dari persepsi mana kita memandang atau sudut pandang yang kita ambil. Ya, maka kita merekomendasikan ya kajian-kajian atau pustaka yang referensi yang kita gunakan. Yang pertama adalah bukunya Sugiono. Ini mungkin semua sudah kenal ya dengan Sugiono. Jadi ini adalah seorang penulis yang cukup produktif ya untuk penelitian pendidikan maupun pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian ada Sugiono juga dengan pendidikan tindakan komprehensif. Ada Iwan Gunawan dengan judul metode penelitian kualitatif. Ada Ridwan, ada Arif Purkon, kemudian Ruli Indrawan, Daryanto, dan lain-lain. Jadi apakah boleh di luar referensi yang yang Bapak sampaikan hari ini di dalam RPS? Boleh, ya, selama nanti judulnya, temanya masih terkait dengan penelitian pendidikan. Kemudian media pembelajarannya, slide presentasi, video, flyer, notebook, PC, dan seterusnya. Jadi mungkin nanti diupload di YouTube ya. Ya seperti ini kan diupload di YouTube. Jadi karena di masa COVID pandemik 19 ini yang masih belum jelas ya kapan berakhirnya, yang mudah-mudahan kita berharap dalam waktu dekat ini akan segera berakhir. Jadi kita sementara waktu sampai itu berakhir kita terus berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita dan kesadaran diri kita untuk belajar. Maka kita melakukan yang paling mungkin, yang paling ideal untuk saat ini ya tentunya dengan membuat video pembelajaran. Mungkin itu ya. Kemudian ya untuk penilaian sama, jadi aktivitas 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Ya, jadi skornya untuk nilai A 80 ke atas ya, B 70. Nah, ini saya pikir sudah sudah sesuai kriteria di panduan IKIP Pontianak. Jadi mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan yang pertama harusnya ya, tapi ini kami susulkan video ini agar nanti bisa menambah untuk referensi agar teman-teman mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini tidak mengalami kebingungan. Nah, tapi yakinlah bahwa setiap kita mengalami sebuah kebingungan, kemudian kita merasa ada sesuatu yang mungkin dianggap itu sebagai masalah, bahwa kita sedang berpikir. Dan bersyukur ketika kita masih bisa berpikir, ketika kita masih pusing, artinya kita ikut berupaya untuk menyelesaikan masalah yang mungkin bisa diselesaikan dengan kita belajar, berkoordinasi, menanyakan kepada yang mungkin yang lebih paham, atau yang kita anggap paham, yang expert di bidangnya, dengan harapan kita menemukan sebuah jawaban. Mungkin itu sebagai pengantar. Terima kasih untuk semuanya. Sehat untuk kita semua. Selamat beraktivitas, selamat menyaksikan dan mengambil poin-poin penting dalam video kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri selamat pagi menjelang siang
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.